Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali hadir di hadapan panjenengan. Saya Eko Muryanto, menyapa panjenengan seluruhnya yang menyaksikan konten Dadi Timar pada kesempatan ini. Saya selalu berharap semoga seluruh rekan-rekan yang menyaksikan Dadi Timar dapat mengambil manfaat dan senantiasa mendapatkan petunjuk dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rekan-rekan, ada hal yang baru yang ingin saya sampaikan, dan ini menjawab beberapa pertanyaan rekan-rekan tentang prioritas penggunaan dana desa khususnya nanti di tahun 2023, karena sekarang kita sedang berproses untuk penyusunannya. Jadi, saat ini telah terbit Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022, dan saya percaya tentunya rekan-rekan akan sangat mudah sekarang mendownload aturan-aturan seperti ini. Permendes Nomor 8 Tahun 2022 ini mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Jadi di dalamnya nanti akan mengatur intisari dari prioritas penggunaan anggaran dana desa 2023. Permendes ini diundangkan pada tanggal 20 September 2022, baru beberapa waktu yang lalu. Nah, saya ingin sampaikan inti-intinya rekan-rekan. Yang pertama adalah prioritas penggunaan dana desa ini diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa. Kemudian, implementasinya, prioritas penggunaan dana desa nanti diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs desa yang meliputi yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Kemudian program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Dan yang selanjutnya adalah mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa. Dari 3 prioritas penggunaan dana desa ini, mari kita kupas satu-satu. Kita masuk dulu ke substansi yang pertama, yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Apa saja yang ada di sana? Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa ini yang pertama adalah pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes dan BUMDesma. Kemudian yang kedua adalah pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes atau BUMDesma. Jadi pemulihan ekonomi sesuai kewenangan desa ini diarahkan ke sana. Yang berikutnya adalah pengembangan desa wisata. Terkait pengembangan desa wisata ini tentunya kita harus memperhatikan potensi real yang ada di desa. Jadi apakah potensi desa panjenengan benar-benar bisa dikembangkan menjadi desa wisata. Kemudian yang berikutnya, penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa ini ada beberapa. Dan panjenengan bisa simak di sini. Yang pertama, ini adalah perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. Jadi yang pertama itu justru diarahkan untuk perbaikan konsolidasi data. Outputnya nanti pasti ada ya. Yang nomor 1 ini outputnya pasti ada. Jadi silakan itu dipersiapkan. Biasanya kita melakukan pendataan itu kisaran Maret sampai dengan Mei nantinya. Kemudian prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa yang berikutnya adalah ketahanan pangan, nabati, dan hewani. Ini tahun kemarin juga ada. Kemudian yang ketiga adalah pencegahan dan penurunan stunting. Kemudian yang keempat adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Artinya kualitas SDM yang ada di desa ini dikembangkan.
Kemudian yang kelima adalah peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Jadi partisipasi aktif masyarakat di desa khusus untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan ini kita harapkan untuk lebih optimal lagi. Yang berikutnya adalah yang keenam, perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. Yang ketujuh, ini yang menarik, yang saya warna merah, adalah dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Jadi ini sudah dituangkan di dalam Permendes, silahkan nantinya dianggarkan. Yang berikutnya adalah penanggulangan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Ini kita harus lebih intens lagi terkait dengan pendataannya. Parameternya harus benar-benar sama dan jelas ya teman-teman seluruhnya. Dan yang terakhir adalah BLT dana desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Kemudian, yang ketiga, penggunaan dana desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Ini meliputi yang pertama adalah mitigasi dan penanganan bencana alam. Yang kedua adalah mitigasi dan penanganan bencana non-alam. Jadi dua-duanya ini harus diperhatikan rekan-rekan untuk penganggarannya nantinya dalam tahun anggaran 2023. Itu dulu sementara yang dapat saya sampaikan poin utamanya. Nanti untuk penjabarannya dari masing-masing item, silahkan penjenengan tetap ikuti konten Dadi Timar. Insya Allah nanti segera kita akan kupas satu-satu apa saja yang ada di dalamnya, nanti penjenengan tinggal menyesuaikan. Itu inti pokok terkait dengan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Terima kasih sudah menyimak Dadi Timar. Sampai ketemu lagi dengan saya, Eko Muryanto, di konten Dadi Timar selanjutnya. Mohon maaf dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.